Kalau salah mohon maaf. Jadi saya diinfokan ini adalah produk-produk yang katanya di sini dijual. Jadi saya mencoba mendekati dari contoh-contoh ini untuk aplikasi berikutnya dalam cerita saya. Jadi ada sinom, ada cincau, susu kedelai, ada tahu susu. Yuk dilanjutkan. Nah ada tape ketan, madu mongso, asinan buah dan risol. Semoga nanti dengan gambaran produk ini ibu-ibu memahami yang tujuan utama yang saya maksudkan. Silakan dilanjut. Nah, jadi kalau tadi kita sudah kenalan produk kita apa, yang perlu kita pahami adalah resikonya bagaimana. Sehingga kalau kita produksi, kita tahu juga kita harus melakukan apa kemudian. Nah, istilahnya kita kenali dengan istilah resiko pangan. Jadi kalau ibu-ibu punya produk yang airnya, kandungan air dalam produknya tinggi, kemudian tidak asam, itu resikonya paling bahaya. Maka saya kasih warna merah di sana. Kalau kemudian kandungan airnya tinggi tapi dia asam, resikonya lebih rendah. Demikian juga tidak asam, terus airnya juga rendah. Yang paling aman ya yang asam dan airnya rendah. Ya. Tapi kalau ini jarang atau sedikit sekali variasinya. Tidak semua orang juga bisa konsumsi produk yang asam. Yuk dilanjutkan. Nah ini contoh. Kalau saya tanya, tadi susu kedelai, kira-kira masuk yang mana ya ibu? Masuk yang asam. Asam kan? Tidak. Airnya banyak. Banyak. Jadi kalau kita istilahkan 1, 2, 3, 4 masuk yang mana ibu? 1, 2, 3, 4. Masuk ya? Bisa jalan ya animasi yang saya buat ya? Oh enggak? Enggak jalan? Oh enggak jalan? Oh jalan. Ada di situ ya ibu. Kemudian kalau sinom asam? Asam. Airnya banyak? Banyak. Jadi ada di mana? 1. Oke. Dilanjut. Oke. Yang kedua cincau dan tahu susu. Cincau kira-kira asam kah? Tidak. Airnya banyak? Banyak. Ya meskipun modelnya seperti ini, tapi banyak. Karena ya gampangnya kalau cincau kita diamkan kan keluar airnya ya. Jadi masuk yang 2. Kalau tahu susu? Tahu susu? Airnya banyak? Banyak. Asam? Tidak. Ditambah biasanya yang ini banyak proteinnya kan ya? Ya, jadi itu juga makanan paling disukai teman-teman kecil tadi. Ya, jadi masuk yang mana ibu? Masuk yang? Ya, kita lihat yang kedua. Oke, lanjut lagi. Tapi ketan. Asam ya? Asam. Airnya banyak? Banyak tidak? Kalau kelihatannya tidak, tapi kembali lagi kalau sudah ditaruh begitu saja keluar airnya. Jadi banyak. Masuk mana berarti? Oke. Madu mongso? Asam? Tidak. Tidak apa? Enggak ya? Enggak asam. Airnya banyak? Enggak. Dikeringkannya gimana ibu? Dimasak. Dimasak dengan apa? Iya. Jadi prinsipnya bukan cara kering, tapi ibu nambahkan apa di sana? Ada gula dan santan. Itu yang membuat coba diklik dulu masuk di mana. Bisa kecilkan. Kecilkan apa? Saya masukkan di sini karena tidak semua madu mongso itu asam sekali seperti halnya tape. Ya, saya pindahkan ke sana. Meskipun bisa jadi ada nama madu mongso yang terasa asam. Ya. Alasannya di sini kenapa? Karena dengan adanya gula dan santan tadi itu membuat jumlah air yang gampang keluar tadi itu jadi mengecil. Ditambah juga masaknya lama. Ya, jadi
Kalau dasarnya air, AW itu isinya air yang bisa dipakai oleh si teman kecil kita tadi itu untuk hidup. Nah, gara-gara gula dan santan tadi itu ditekan, dikecilkan sehingga jauh lebih awet daripada kalau kita punya KP. Contoh produk yang lain, kalau misalkan ibu-ibu jualan yang pernah tahu dendeng ya? Dendeng dibandingkan jualan empal, tahannya lebih awet dendeng. Kenapa? Sama, ada gulanya di situ. Jadi dagingnya sama disayati, kalau empal cuma dibumbui, tapi kalau dikasih gula itu bisa membuat airnya bergerak, akhirnya lebih awet. Ya, selanjutnya asinan, asam. Airnya banyak. Jadi, oke. Kalau beginian, Resolus, asam tidak ya. Terus airnya banyak kan? Ditunggu ambilkan dulu. Loh, kok di situ? Kan nggak ada airnya ya. Ya, jadi kalau kita buat kulitnya misalkan, kelihatannya kan bikin adonannya air gitu ya. Jadi kan kemudian jadi kulitnya lapisan lembaran, airnya hilang. Tapi sebetulnya nggak hilang, airnya sembunyi di dalamnya si kulit. Kan kulitnya masih terasa ada basah-basahnya, lembabnya ada. Jadi airnya ada sebetulnya, hanya posisinya tidak seperti kalau kita bicara asinan itu airnya kelihatan. Nah, ditambah kalau kita bicara Resolus itu kan ada dagingnya, ada susunya, itu potensi sekali untuk didatangi tadi. Potensi rusaknya tinggi sekali, ya. Nah, jadi kalau kita tadi bicara pakan risiko rendah, contohnya apa nih yang paling gampang itu Bu? Manisan. Kenapa kok bisa manisan ini kan kering ya? Contohnya kita nggak bicara bahasa yang kering. Yang kering, kemudian asam iya, ada gulanya banyak sehingga airnya diminimalkan. Ditambah ada pengeringan di sini. Jadi kalau ditanya risikonya tinggi rendah, rendah. Selama kita nyimpannya tidak di tempat yang lembab, ya, jadi tidak leleh, aman, jual bisa jangka panjang. Berikutnya, yang risiko sedang. Contohnya di sini saya tulis cari buah, saus tomat, itu relatif lebih rendah daripada ya lebih tinggi sedikit dari yang manisan tadi. Karena apa? Karena tadi airnya itu tidak kelihatan langsung, tapi kita bisa menambahkan sejumlah bahan. Kalau misalkan kita bicara saus tomat, kita kasih tepung biasanya ya supaya kental. Nah, saat dikentalkan kan airnya istilahnya disembunyikan di dalamnya si tepung tadi, jadi lebih daripada yang sekedar cairan biasa. Jadi misalkan kita buat supnya sup encer dengan sup yang ada patinya, ada tepungnya, biasanya yang sup ada tepung itu jauh lebih tahan. Dengan catatan nyimpennya betul, bungkusnya oke, tidak bikin masalah. Dan kalau kita bicara produknya akan jauh lebih tahan. Ya. Nah, yang terakhir yang risiko tinggi. Yang risiko tinggi itu contohnya susu. Kemudian olahan daging-dagingnya hewani dan hasil laut itu biasanya masalah. Termasuk kalau di bila-bila jualan sate itu juga termasuk di sini. Karena begitu lengah sedikit ya sudah buang, berarti ya dagingnya nggak bisa dijual, nggak bisa dipakai dijadikan sate. Oke? Nah, lalu apa yang bisa kita usahakan? Kembali saya tekankan, nggak ada saya rekomendasi masalah pengawet. Kenapa? Sebagai pendidik saya merasa tanggung jawab moral saya adalah mengajari yang betul, gitu ya. Jadi saya nggak akan menyebutkan pengawet A, B, C meskipun itu diizinkan. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, bahan baku yang dipilih. Ya, jadi kalau misalkan tadi saya sudah belinya pagi, ayamnya sudah beli pagi, oh itu sudah betul. Tapi bagaimana kemudian ayam itu yang sudah kualitasnya bagus di awal kita pertahankan sampai dengan pengolahannya betul, sampai di produknya juga betul. Dan yang kedua, prosesnya yang betul. Proses yang betul itu bagaimana? Misalnya kita mau
buat jus gitu ya, atau sari buah. Ya buahnya ya dicari buah yang oke. Airnya jangan cuma air keran dibuka dimasukin, padahal nggak ada pemanasan. Jadi gunakan air yang memang ya air yang layak untuk dikonsumsi. Itu ya contoh paling mudah. Prosesnya juga yang bagus. Katanya di resep bilangnya dipanaskan sampai mendidih. Tapi dalam realitanya kan mendidih itu lama. Nggak usah deh, enggak. Ya, jadi tetap kita panaskan. Karena paling mudah meminimalkan peluang gangguan si kecil tadi ya dipanaskan. Itu cara paling mudahnya. Kemudian bahan pengemas. Ini kalau kita jualan kan ujung-ujungnya harus dikemas dulu ya. Nah kalau kita pilih kemasannya salah atau tidak